Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki tahap ketiga setelah kemarin selesai dari tahap kedua mengenal tanda baca. Di pertemuan ini kita masuk di tahap ketiga mengenal penyakit. Ya, jadi dari bab sebentar yang kita akan baca sampai tamat kitab nahwunya ini, maka kita mengenal penyakit. Itu penyakit yang masuk pada isim dan fi'il, yang menjadi sebab fi'il itu berubah atau isim itu berubah. Kita mulai dengan penyakitnya fi'il, karena dia lebih sedikit dibandingkan dengan penyakitnya isim. Dan fi'il ana sudah isyaratkan di tahap kedua, dia hanya punya dua penyakit, yaitu penyakit nasab dan penyakit jazm. Kalau tidak ada penasab dan penjazm, maka dia pasti marfu. Paham kan? Pasti marfu. Kita mulai bab al-adawatun nasibati wal jazimah. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Jadi di bab ini kita akan diberikan alat-alat yang menasab fi'il mudhari dan alat-alat yang menjazm fi'il mudhari. Iya? Supaya sebentar kita langsung baca di buku, kita perhatikan dulu di papan. Jadi sekarang alat penasab dan penjazm. Alat penasab dan penjazm. Jadi kita mulai dengan alat penasab. Maksudnya penasab fi'il mudhari. Alat penasab fi'il mudhari dalam kitab nahwu itu disebutkan yang paling inti adalah 4 penasab, yaitu an, lan, idan, dan kai. Ini alat penasab fi'il mudhari. Kalau ada ini alat, maka fi'il mudhari dinasab. Tanda nasabnya kembali ke tabel. Kalau alat-alat ini masuk pada fi'il mudhari sahih akhir, maka nanti tandanya fathah. Kalau masuk pada mu'tal akhir, tandanya juga adalah fathah. Hanya ingat di tabel, kalau alif fathahnya sembunyi, kalau waw sama ya fathahnya nampak. Paham kan? Kalau masuk pada af'alul khamsah, maka tandanya adalah penghilangan nun. Paham gak ini? Maka tandanya adalah penghilangan nun. Semua sama tugasnya, menasab. Cuman tanda nasabnya kadang beda. Dipahami ini? Misalnya kita contohkan ada kata, selalu kita contohkan yaktubung. Coba masukkan an. Masukkan lan. Masukkan idan. Masukkan kai. Jadi sama tugasnya. Namanya juga alat yang sama. Inilah dibilang penyakit nasab. Ini kita membahas penyakit. Sekarang sudah tersusun kalimat sekarang. Karena dengan tahap ketiga ini berarti kita bahas susunan kalimat. Bahas susunan kalimat dan kita akan baca kitab Gundul. Paham kan? Iya. Coba sekarang misalnya antum dapat kata yad'u. Perhatikan alamat yad'u di tabel. Kan yad'u, masukkan an. Apa? Sama, masukkan lan. Idan. Kai. Sama juga antum baca yahdi lan. Kai.
Idan. An. Tinggal satu. Jadi ini nampak, ini nampak. Ya kan begitu sahabat. Tinggal yardo. Yardo. Masukkan an. Kan alamatnya apa itu? Fathah muqaddaro. Yang ditabel. Fathahnya sembunyi. Tidak nampak. An yardo. Lan. Idan. Kai. Paham ini? Sisa sekarang antum masukkan kepada kata yaktubani. Masukkan an. Yaktubani an. Apa yang terjadi? Hilang siapa? Nun. Karena kalau af'alul khamsah masuk penyakit nasab, artinya dia mansub. Tandanya apa? Tandanya apa? Penghilangan nun. Coba. Yajlisuna. Idan. Ada sa. Dari mana sa? Iya. Yajlisuna. Idan. Tajlisina. Kai. Ada yang lain. Tajlisina. Kai. Jangan bersemangat yang salah. Paham ini? Paham ini? Coba. Tajlisina. Tidak ada penyakit dia baca begitu. Harus masuk penyakit baru berubah. Kai. Begitu modelnya. Ini penting. Antum hafal. Oh, penyakit nasab 4. Kalau antum dapat ini di kitab dan ini penyakit punyanya fi'il mudhari. Antum baca seperti itu. Paham ini? Jadi bisa dipertanggungjawabkan nanti ini gundulnya. Jadi kalau ada ini selesai. Fi'il mudhari dinasab. Tanda nasabnya lihat itu di tabel. Tabel itu inti dalam baca kitab gundul. Karena sebelumnya mengenal apa maksudnya ini yang nama-nama yang ada di tabel. Sebelumnya, setelahnya adalah kenapa dibaca begitu. Dipahami ini? Jadi nanti kembali selalu ke tabelnya. Sudah? Paham ini berarti? Sudah? Nah, kita masuk ke sini. Alat penjazm. Alat penjazm. Yaitu namanya alat penjazm berarti penyakit yang membuat kata itu dijazm. Nah, alat penjazm dia dilihat dari tugasnya. Dilihat dari tugasnya dia terbagi dua. Ada yang pertama nanti adalah tugasnya menjazm, ya. Dia menjazm fi'lan wahidan. Menjazm satu fi'il. Artinya kalau dia ada, korbannya cuma satu. Jangan cari dua. Satu saja korbannya. Kalau dia ada. Dan ini jumlahnya ada 6 penyakit. Sebagai dasar yang paling sering disebut dan dilihat. Ini jumlahnya ada 6 penyakit. Ada 6 penyakit. Yaitu ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma, ada li, disebut dengan lamul amr, li yang bermakna perintah, dan ada la, itu 6. Ada la disebut la nahi, la yang bermakna jangan. Nah, li yang bermakna hendaklah nanti, ya hendaklah, dan la yang bermakna jangan. Nah, ini dia. 6 ini kalau ada pada masuk pada fi'il mudhari maka dia menjazm. Maka dia menjazm. Tinggal antum pikirkan tanda jazm di tabel fi'il mudhari. Kalau sahih akhir maka dia sukun. Kalau mutal akhir maka hilang siapa? Hilang waw, alif dan ya, kan begitu. Hilang ini. Kalau mutal akhir. Kalau af'alul khamsah sama, hilang siapa? Nun. Kan itu yang antum pikirkan. Semua ini sama tugasnya. Tidak ada bedanya. Masuk lam, lamma,
alam, alammah, li, la, sama semuanya, tugasnya sama. Menjazam. Menjazam. Kita katakan misalnya, sahih akhir. Yaktubu. Masukkan lam. Lam yaktub. Masukkan lamma. Lamma yaktub. Masukkan alam. Alam yaktub. Masukkan alamma. Alamma yaktub. Masukkan li. Yaktub. Masukkan li. Yaktub. Masukkan la. Yaktub. Masukkan la. Yaktub. Jadi sama tandanya. Itu kan penyakit yang sama. Itu adalah penyakit yang sama. Dipahami nih? Demikian pula misalnya yajlisu, masukkan lamma. Yajlisu, masukkan lamma. Kan nanti kan ini yang yang masuk dalam kalimat bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, enggak semuanya langsung berkumpul. Paham kan? Coba yajlisu, lamma. Alam. Alamma. Yadhabu. Li. Li. Yarji'u. La. Yarji'u. La. Paham ini? Mudah berarti ini. Alhamdulillah. Jelas tak? Dipahami ini? Kan ini kita urus satu-satu. Antum sudah mengerti yang tahap sebelumnya. Tandanya otomatis sini tinggal mengenal penyakit, kembali ke tanda. Jelas ini? Siapa yang belum paham sampai sekarang dia ini? Siapa yang belum paham? Hafal. Ini modalnya hafal. Namanya penyakit itu modalnya dihafal. Oh ini penyakit nasab. Ini penyakit jazm. Paham kan? Dihafal penyakitnya dan dihafal pengaruhnya. Paham pengaruhnya? Maksudnya kalau ada penasab berarti dia dinasab. Ada penjazam berarti dia dijazam. Contoh mu'tal akhir. Coba. Yada'u. Masukkan alamma. Yada'u alamma. Ulang. Yahdi li. Ulang. Apa yang terjadi? Hilang. Ya. Yardo la. Yardo la. Mantap. Hilang apa? Hilang alif. Yaktubani lamma. Hilang apa? Hilang apa? Nun. Yaktubuna. Masukkan li. Tajlisina. Masukkan la. Selesai. Iya kan? Jelas ini? Sudah ini? Selesai. Ini yang menjazm satu fi'il. Kemudian di sana ada jenis kedua. Ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Ya, jenis kedua. Jenis kedua, ma tajzimu fi'lain. Ya, fi'laini. Apa yang menjazm dua fi'il? Tahu maksudnya dua fi'il? Artinya kalau dia ada, pasti korbannya berapa? Dua. Jadi dia tidak cukup satu. Dua yang dia sakiti. Paham Fudail? Kalau yang tadi berapa dia sakiti? Satu. Kalau ini dua. Paham kan? Dua. Dan ini yang modelnya seperti ini, mereka sebutkan dia paling pokoknya ada 11. Lebih banyak daripada yang pertama. 11. Iya. 11 ini adalah kita wakilkan dulu hanya sebagian karena yang lainnya sama kiasan. Adalah in, idma,
ma, man, mahma. Kita contohkan tes saja dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 6. Masih ada 6. Tugasnya adalah menjazam dua fi'il. Tapi ada hal yang harus diketahui dulu dari sini. Ini alat yang menjazam dua fi'il. Inilah disebut dengan isim syart. Yang kita pernah lewat. Isim syart itu apa yang pernah kita tahu? Hukumnya dia apa? Mabni. Di pembahasan isim syart. Yang mabni, inilah dia. Alat penjazam dua fi'il itu semuanya isim kecuali ini. Sengaja saya sebutkan di awal. Kecuali dua itu. In dan idma. Ini huruf. Ini adalah huruf. Paham ini? Selainnya isim. Berarti dari 11 kurang 2. Ada berapa isim berarti? Ada 9. Semuanya isim. Disebut isim syart. Disebut isim apa? Syart yang antum telah tahu. Sekarang digantikan dengan tugasnya. Ternyata tugasnya adalah dia menjazam dua fi'il. Paham kan? Dia menjazam berapa? Dua fi'il. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Yang kedua jawabannya. Saya contohkan dulu baru saya uraikan. In, tadhab, adhab misalnya. Lihat, in tadhab adhab. Artinya jika kamu pergi, saya akan pergi. Jika kamu pergi, ini namanya syarat. Paham kan? Paham ini? Ini namanya syarat. Ini disebut dengan fi'il syarat. Fi'il apa? Syarat. Ini disebut dengan jawaban syarat. Kenapa dia butuh dua? Kan ini alat syarat. Namanya syarat berarti ada dulu syaratnya, kemudian ada jawaban dari syarat. Makanya dia selalu butuh dua. Lihat, in tadhab, jika kamu pergi. Adhab, saya akan pergi. Jawabannya, paham kan? Jika kamu pergi, paham syaratnya? Jika kamu pergi. Adhab, saya akan pergi. Paham ini? Ini butuh dua. Karena butuh jika kamu pergi. Tidak lengkap. Sampai ada jawabannya. Saya akan pergi. Paham ini? Jadi dia selalu butuh fi'il yang kedua. Dan sebagai dasar fi'il kedua itu tidak harus langsung setelah fi'il pertama. Boleh setelah beberapa kata. Yang penting kalau ada ini alat, cari dua fi'il. Kalau ada ini alat, cari dua fi'il. Nanti di kitab yang lebih tinggi akan dikasih tahu bagaimana kalau tidak ada fi'il kedua. Kan fi'il pertama pasti ada. Bagaimana kalau tidak ada fi'il kedua? Nanti akan dikasih tahu jalan keluarnya. Yang jelas kalau ada itu alat-alat syartiyah, isim-isim syarat atau huruf syarat dan dua itu, maka pasti ada berapa fi'il? Pasti ada berapa fi'il? Dua fi'il. Fi'il pertama namanya fi'il apa? Syarat. Fi'il kedua namanya fi'il jawaban syarat. Dan dua-duanya harus dijazam. Alamat jazamnya tidak harus sama-sama sukun. Tergantung fi'il apa di situ yang disebutkan. Kalau sahih akhir sukun, kalau mutal akhir hilang huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah, hilang nun. Ini fungsinya ini alat. In tadhab adhab. Paham ini? Dipahami ini? Jadi asalnya sebelum ada in, at-tadhabu adhabu. Masuk in tadhab adhab. Paham ini? Misalnya lagi contoh lain, misalnya ya, tusafiru, ya, usafir. Tusafiru, usafiru. Paham ini? Tusafiru, usafiru. Coba masukkan idma.
Hah? Sama dengan in. Kan begitu. Masukkan ma. Masukkan man. Masukkan mahma. Maksudnya? Jadi dua itu dua-duanya dijazam. Kalau masuk itu alat-alat. Nah, tinggal nanti tambah temannya. Kan nanti masih ada temannya ini. Seperti nanti mata. Temannya lagi. Kan dia sampai 11. Mata. Coba. Tusafiru usafiru. Mata. Apa? Sama. Paham kan? Sama. Nanti ada lagi temannya ini lagi selain mahma, man, ma, idma, mata. Ada lagi temannya. Misalnya aina. Temannya aina. Aina. Paham kan? Coba. Tusafiru usafiru. Aina. Aina tusafir usafir. Aina tusafir usafir. Coba saya kasih beda. Tusafironi. Belum. Tusafironi usafiru. Coba masukkan aina. Aina tusafiro usafiru. Hah? Aina tusafiro usafiru. Jadi ini hilang nun, ini hilang harokat. Paham? Kan maksudnya tidak harus sama. Boleh fiil pertama penghilangan nun, fiil kedua sukun. Anda paham ini? Jadi yang penting ada fiil mudhari, masuk ini kata-kata jazm. Paham kan? Tanda jazmnya apa? Tergantung fiil apa. Kalau sahih akhir sukun. Kalau mu'tal akhir hilang huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah seperti ini modelnya. Tusafironi usafiru. Masukkan mata. Paham ini? Atau tusafiruna usafir. Ulang Fudail. Runa. Sudah pindah dari Jawa ke Makassar. Tusafiruna usafir. Mata tusafiru hilang nun. Usafir. Demikian pula kalau dibalik. Sekarang saya balik. Saya bilang, saya katakan usafir, ya usafiru tusafiruna. Saya balik. Yang penting tahu alamatnya. Lihat, usafiru tusafiruna. Coba masukkan ma. Paham jadinya? Paham ini? Jadi dimanapun posisinya, kenali penyakitnya dan ingat tanda nasab, tanda jazm, tanda nasab. Dipahami ini? Itu penting itu tabel jadinya. Sudah? Siapa yang belum paham? Karena selesai ini penyakit fiil sudah aman. Kita akan meninggalkannya. Siapa yang belum paham? Siapa? Betul ini. Berarti itu kembali ke tabel ini. Kembali ke tabel. Ini hanya mengenal penyakit. Penyakit ini adalah tugasnya ini. Tugasnya menjazm. Berarti kembali ke tabel jazm. Tugasnya menasab. Berarti kembali ke tabel nasab. Paham Aldi? Yakin? Saya mau tanya ini saudara. Boleh. Coba. Ada'u. Masukkan mata. Boleh. Dia bilang boleh tulis. Boleh. Ada'u. Masukkan ma. Panjang? Ulang berarti?
Ma tad'u ad'u. Dijazam atau dinasab itu? Pertanyaannya, dijazam atau dinasab? Dijazam. Tanda jazamnya? Penghilangan huruf akhir. Huruf apa yang hilang? Wow. Jelas berarti ini? Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Jelas ini kan? Siapa yang mau tanya? Karena saya mau baca ini. Dan kita tamat. Penyakitnya fi'il. Setelah itu sampai akhir penyakitnya isim. Karena penyakit isim masalah banyak. Iya. Sudah? Tidak ada yang mau bilang sesuatu? Tidak ada ya? Baik. Kita baca babul adawatin nasibah. Bab alat-alat penasab. Alat-alat penasab ada 4. Pertamaan, metal contoh a'jabani an tajtahida. Perhatikan fokus pada tajtahida dan ada keterangan di bawah. Tajtahida dinasab dengan fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Artinya saya mau isyaratkan, kan contohnya cuma satu. Antum tinggal ganti dengan mu'tal akhir, ganti dengan af'alul khamsah. Paham? Ini di fathah karena dia kebetulan sahih akhir. Paham maksudnya? Nah, lihat lagi contoh kedua. Yang kedua lan. Misal contoh lan usafiro. Lan usafiro. Ya. Ini kata lan usafiro. Ini usafiro keterangannya di bawah dinasab dengan fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Paham kan? Penasab yang ketiga idan. Misal idan tanjaha. Lihat, idan tanjaha. Iya. Lihat, perhatikan tugasnya. Kalau artinya sudah ada di buku, aman. Kalau artinya terjemahannya, kita fokus pada tugasnya, menasab. Yang keempat kai, misal contoh ji'tu likai ata'allama. Ji'tu likai ata'allama. Lihat ata'allama. Diapain itu Fahri? Ata'allama, diapain dia? Dinasab atau dijazam? Dinasab. Tanda nasabnya? Fathah. Penyakitnya? Kai. Itu yang dibutuhkan. Ini hukumnya dinasab. Dah, tanda nasabnya apa? Penyakitnya apa? Karena kita butuh alasan kenapa nasab. Jelas ini? Sudah? Selesai 4. Sekarang al-adawatul jazimah. Wahai Kisman, alat-alat penjazam dia ada 2. Alat-alat penjazam dia ada 2. Pertama, yang menjazam satu fi'il. Yang menjazam satu fi'il. Ini ada 6. Pertama lam. Misal contoh lam yajtahid Zaidun. Perhatikan fi'il ya fi'il. Lam yajtahid. Ada catatan di bawah. Yajtahid dijazam dengan sukun karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Antum tinggal ganti saja dengan mu'tal akhir dengan af'alul khamsah, selesai. Paham kan? Lamma yang kedua lamma, misal contoh lamma ya'kul Zaidun. Lamma ya'kul Zaidun. Yang ketiga alam, misal contoh alam ansah lak. Perhatikan ansah. Iya? Perhatikan ansah itu dijazam, ada keterangannya di bawah kalau mau baca. Dijazam dengan sukun karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Mudah, semua alasannya sama. Alamma, lihat lagi berikutnya adalah alamma. Misal contoh, ini yang keempat. Alamma uhsin ilaik uhsin. Paham ini? Dijazam dengan apa itu? Apa tanda jazamnya? Sukun. Kenapa bisa? Fi'il mudhari sahih akhir. Yang kelima, lamul amr. Lam yang bermakna perintah, yaitu li. Lam yang bermakna perintah, li. Hendaklah. Misal contoh, liyadhhab. Liyadhhab ila suq. Hendaklah dia pergi ke pasar. Hendaklah dia pergi ke pasar. Itu lamul amr namanya, lam perintah. Berikutnya la an-nahiyah. La nahiyah. Kalau tadi lam, kalau dibilang lam berarti li. Kalau ini la.
Kalau ini apa? La. La ini dia adalah nahiyah, larangan. Terjemahannya jangan. Bukan yang tidak ya. Karena nanti ada la juga maknanya tidak. La, tapi terjemahannya apa? Tidak. Kalau itu tidak menjazam. Yang menjazam ini yang terjemahannya apa? Jangan. Paham ini? Nahiyah. Nahiyah, bukan nafiyah. Ini la yang bermakna jangan. La yang bermakna apa, Aldi? Apa? Jangan. Ayam itu. Pakai N. Oh, orang Makassar toh tidak pakai G. Apa? Apa? Jangan. Baik, saya kira jangan. Jelas ini ya? Jadi maknanya itu. Contoh. La tadhhab ila suq. Dia menjazam. La tadhhab. Menjazam. Ila suq. Kalau itu mudah. Itu yang terakhir. 6 penjazam 1. 6 penjazam 1. Kalau sekarang yang menjazam 2. Yang menjazam 2. Korbannya selalu 2. Pertama adalah in. Metal contoh, in tasbir tu'jar. Lihat 2, in tasbir tu'jar. Terjemahannya mudah. Apabila kamu bersabar, kamu akan diberi pahala. Jawabannya kan? Jawabannya. Yang kedua man. Metal contoh, man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan lulus. Man yajtahid yanjah. Fiil pertamanya mana? Yajtahid. Fiil keduanya? Yanjah. Lihat lagi. Ketiga ma. Metal contoh, ma takro tastafid minhu. Fiil pertamanya mana? Takro. Fiil kedua? Tastafid. Yang keempat idma. Metal contoh, idma tajlis ajlis. Mana fiil pertamanya? Tajlis. Fiil kedua? Ajlis. Yang kelima mahma. Mahma. Metal contoh, mahma takro akro. Fiil pertamanya mana? Takro. Fiil kedua? Akro. Yang keenam, mata. Ini modalnya hafal ya. Namanya penyakit modalnya hafal. Iya. Mata. Yang keenam mata. Metal contoh, mata tusafir. Usafir. Paham kan? Fiil pertamanya mana? Tusafir. Fiil kedua? Mantap. Yang ketujuh, ayyana. Di antara alat penjazam 2 fiil, ayyana. Misal contoh, ayyana ta'tini ukrimka. Tapi ini hati-hati ta'tini. Asalnya ini ta'tini. Paham ya? Ukrimka. Fiil pertama ta'ti, fiil kedua ukrim. Paham? Baca keterangan di bawah. Keterangan 23. Keterangan 23. Ta'tini fiil syarat dijazam dengan penghilangan huruf ya. Ingat ya? Dijazam dengan penghilangan huruf ya. Karena akhirnya bukan ni. Ni itu kata lain. Hanya dia adalah ta'ti. Paham ini? Jadi dia dijazam dengan penghilangan ya. Penghilangan ya. Ya. Asalnya adalah, lihat asalnya, sengaja saya kasih tahu asalnya. Asalnya adalah ta'tini. Itu asalnya. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir, hilang ya-nya. Dan ukrim jawaban syarat dijazam dengan sukun, kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Mudah. Yang ke-8 aina. Alat penjazam yang ke-8 adalah aina. Metal contoh, aina taskun askun. Mudah kalau ini. Kalau sahih akhir itu paling mudah. Karena hanya sukun. Aina taskun askun. Yang ke-9 anna, panjang. Anna, bukan anna, tapi anna ada alif bengkoknya. Anna. Contoh misal anna tadhhab tukram. Anna tadhhab tukram. Paham ya? Ini jelas.
Yang ke-10 haitsuma. Yang ke-10 adalah apa? Haitsuma. Misal contoh, haitsuma yanzilil alimu yanfa'. Nah, ini ada sesuatu yang saya mau buktikan. Yang saya bilang tadi, haitsuma yanzil itu fiil pertama. Fiil keduanya mana? Yanfa. Ini menunjukkan tidak harus berdampingan, boleh dipisah. Boleh dipisah. Fiil pertama dengan fiil kedua. Yanzil itu di kasro karena ketemu dua sukun ya. Yanzilil alim. Bukan tanda jazamnya kasro. Ini karena ketemu dua sukun kita mau baca sambung. Yanzilil alim. Asalnya apa? Yanzil. Cuma kan tidak bagus dibaca. Yanzil al alim. Paham ini kan? Mau dibaca sambung sehingga di kasro. Haitsuma yanzilil alimu yanfa'. Yang terakhir yang ke-11 ayyun. Yang ke-11 ya bang? Ayyun. Ini yang terakhir. Misal contoh, ayyu kitabin takro akro. Di sini juga ada sesuatu yang saya mau kasih tahu lewat contoh ini, yaitu ndak harus alatnya itu langsung setelahnya fiil. Boleh lagi, untuk yang penting kan korbannya harus fiil. Yang penting korbannya harus apa? Fiil. Cari fiilnya, paham kan? Dan berapa yang dicari? Kalau 2, maka cari 2. Seperti ini, ayyu penjazm. Setelahnya ternyata kitab, bukan fiil. Berarti bukan dia korbannya. Paham gak ini? Bukan dia korbannya. Cari setelahnya lagi. Ayyu kitabin takro akro. Itu baru fiilnya. Jadi kalau ditanya, mana fiil syaratnya ini? Fiil syaratnya, fiil pertama. Takro. Jawaban syaratnya, yaitu kalau dibilang fiil syarat yang pertama. Jawaban berarti yang kedua. Paham ini? Mana jawaban syaratnya? Mana jawaban syaratnya? Akro. Jelas ini? Selesai. Alhamdulillah. Setelah itu kita akan masuk pada isim. Kita akan masuk pada isim. Sampai akhir kitab insya Allah. Tentang isim. Ada pertanyaan? Ada? Itu masalah. Jadi pertanyaannya, kenapa ini kitabin di kasro? Nah, dia bertanya apa yang belum kita pelajari. Kan penyakitnya isim ini. Isim kan belum kita pelajari penyakitnya saudara. Urus mi dulu urusan tak. Jangan urus orang lain. Paham? Penyakitnya isim sabar. Sabar. Paham tak? Fiilmu dulu. Kenapa itu fiil disukun? Paham ini? Itu saja dulu. Kalau isim jangan dulu. Nah? Ada lagi? Tidak ada? Dalam kalimat. Gimana cara membedakan nanti maknanya jangan atau tidak? Dalam kalimat. Dan yang dipusingkan adalah ketika fi'il mudhari. Karena la yang bermakna tidak bisa masuk pada isim. La rojul, la walad. Kalau masuk pada isim pastikan tidak. Itu, pastikan maknanya apa? Tidak. Yang membuat bingung nanti adalah yang masuk pada fi'il. Misalnya la yadhhab. Kalau di Quran sama hadits ada harokatnya. Kalau dibilang la yadhhabu berarti dia tidak pergi. Karena dia tidak jazm. La yang bermakna tidak menjazm. Berarti dia akan baca la yadhhabu. Tapi kalau dia baca la yadhhab, dia sukun. Berarti terjemahannya jangan. Itu secara lafaz. Adapun secara arti nanti konteksnya. Kan kita akan tahu nanti. Dia ini mau bilang jangan atau tidak. Nah, di konteks kalimat. Ada lagi? Tidak ada?
Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta